Cheng Sun dan yang lainnya baru mendengarkan kilat dari timur beberapa hari. Dan khotbah mereka begitu jelas dan berwawasan. Tak kusangka itu akan terjadi. Tampaknya kilat dari timur benar-benar memiliki kebenaran. Sangat dahsyat. Aku tidak bisa membiarkan jemaat kita terus mendengarkannya. Kalau tidak, jemaat kita akan melarikan diri untuk mempercayai kilat dari timur. Itu benar. Jika hal itu terjadi, gereja kita harus ditutup. Ya, itu betul. Iya, kita harus memikirkan cara untuk menghentikannya segera. Benar. Tidak boleh terus begini. Lihat, baru mendengarkan kilat dari timur beberapa hari. Mereka sudah berubah. Jika mereka membawa lebih banyak orang percaya mendengarkan kilat dari timur, siapa yang akan mengikuti kita dan mendengarkan pengajaran kita? Bukankah nanti tinggal kita sendiri? Itu benar. Jangan. Itu terlalu berbahaya. Orang percaya mengikut kita atau tidak itu masalah kecil. Yang paling penting, melindungi kawanan domba. Kurasa, Cheng Sun dan yang lain sudah berkeras hati tidak akan mengubah pendapat mereka. Mereka cuma mau mendengarkan kilat dari timur. Hal yang paling mendesak sekarang adalah menemukan pengkhotbah kilat dari timur dan menyerahkannya kepada polisi. Dia akan dipenjara 8-10 tahun. Lalu kita akan mengusir Cheng Sun dan yang lainnya. Kita akan buat orang percaya menolak mereka dan menjauhi mereka. Ini cara untuk mempertahankan gereja kita. Penetua Sun selalu mendapatkan rencana yang bagus. Kurasa ini adalah satu-satunya cara yang bisa berhasil. Teganya kalian melakukannya. Para pengkhotbah kilat dari timur juga percaya Tuhan. Bukankah menyerahkan orang percaya kepada polisi itu agak keterlaluan? Perempuan tahu apa? Kita akan dapat masalah kalau menuruti yang kau katakan. Jika tidak ada yang menentang kilat dari timur, pintu gereja akan harus ditutup. Kau juga tahu bagaimana PKT memperlakukan orang percaya. Mereka menangkap dan menggiring mereka mendekati kematian. Ini khususnya terbukti bagi mereka yang percaya kilat dari timur. Mereka diperlakukan seperti penjahat besar. Jika mereka dikirim ke penjara, siapa yang tahu mereka hidup atau mati? Jika kau melakukannya tidakkah sama dengan menjual Tuhan dan teman-teman? Kau menjadi seperti Yudas. Bukankah kau menyinggung Tuhan? Kurasa melaporkan mereka supaya dipenjara. Itu perbuatan keji. Pikiranmu sangat dangkal. Jika kita tidak menggiring pengkhotbah kilat dari timur pada kematian atau melemparkan mereka ke penjara, mereka akan terus mencuri domba kita. Domba kita yang baik. Lalu apakah kita masih bisa mempertahankan gereja? Mereka memaksaku melakukan hal ini. Pilihan apa lagi yang kupunya? Apa yang harus kita lakukan? Aku penatua gereja. Aku telah berkhotbah selama puluhan tahun. Tidakkah aku lebih tahu darimu? Kulakukan ini untuk melindungi kawanan domba. Aku setia kepada Tuhan. Iya. Selama ini, Penatua Sun telah melewati banyak kesengsaraan untuk membangun gereja. Dan semua domba ini dikumpulkan oleh Penatua Sun. Iya. Sangat wajar kalau dia menggembalakan mereka. Bagaimana kita boleh membiarkan kilat dari timur mencurinya? Mereka mencuri domba kita. Itu artinya mereka mencuri mata pencarian kita. Kita harus melawan kilat dari timur. Benar. Iya. Beraninya kilat dari timur mencuri domba kita. Mereka pantas menerimanya. Itu benar. Saudara Cheng! Saudara Cheng! Apa yang akan terjadi? Tidak Jangan bagus. terburu-buru, bicara perlahan. Penatua Sun dan beberapa lagi. Mereka membawa orang ke rumah saudara-saudara kita untuk mencari saudara Yu. Mereka mencari saudara Iya, Yu. mereka bilang kalau ketemu, dia akan dibawa ke kantor polisi. Hah? Siapa saja yang menerima pengkhotbah kilat dari timur harus dikeluarkan. Hah? Ayo cepat, berikan sepedanya. Ambillah. Kita harus temukan tempat aman buat saudara Yu secepatnya.
Saudara Yu, jangan khawatir. Bibi dan pamanku adalah orang baik. Meskipun tidak percaya Tuhan, kemanusiaan mereka baik. Kau harus sembunyi di sana untuk sementara. Aku akan menjemputmu begitu keadaan di gereja sudah tenang. Bagaimanapun kau mengaturnya tak masalah. Aku membuat kalian dapat banyak masalah. Kita berkorban untuk Tuhan. Kita saudara dalam Tuhan, ini harus dilakukan. Tuhan yang Maha Kuasa, Kau telah memakai cara ajaibmu untuk menuntunku kemari. Aku yakin ini kehendak-Mu yang baik. Begitu saudara-saudari di sini mulai mencari dan menguji pekerjaanmu, mereka menghadapi gangguan dari kekuatan antikristus dalam komunitas religius. Pendeta dan penatua memikirkan berbagai cara mencegah saudara-saudari menemukan dan mempelajari jalan yang benar. Mereka membawa orang untuk mencariku dari pintu ke pintu. Oh Tuhan, kini keadaan sudah seburuk ini. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Oh Tuhan, kumohon bukalah jalan untukku dan berikan aku iman dan kekuatan. Mohon pimpin aku untuk menyelesaikan amanat yang telah Kau berikan. Sadarkah engkau akan beban yang engkau pikul, akan tugas dan juga tanggung jawabmu? Di manakah indera misi historis engkau selama ini? Bagaimana engkau akan melayani sebagai tuan yang baik bagi masa yang akan datang? Apakah engkau memiliki rasa menguasai yang kuat? Pernahkah engkau berpikir betapa sedih dan cemasnya hati Tuhan? Bagaimana mungkin Dia sanggup menyaksikan manusia lugu yang telah Ia ciptakan dengan tangannya sendiri menanggung derita seperti itu? Bagaimanapun juga, manusia adalah makhluk malang yang telah teracuni. Walaupun mereka tetap bertahan hingga kini, siapa pernah mengira bahwa mereka sudah lama diracuni oleh si jahat? Lupakah engkau bahwa engkau pun salah satu korbannya? Demi kasih-Mu kepada Tuhan, apakah engkau tidak mau berjuang untuk menyelamatkan mereka yang telah bertahan? Tidakkah engkau mau bersedia melakukan segala upaya untuk membalas kebaikan Tuhan yang mengasihi umat manusia seperti darah dan dagingnya sendiri? Kau baru membeli papan ini? Tidak, kami membuatnya Oh, sendiri. kau membuatnya? Ah, iya. Siapa? Paman, ini aku. Ah, Cheng Sun. Mari masuk. Masuklah. Dia di Oh, dalam. dia di kamar. Hai, Saudara Saudara Chen. Yu. Bagaimana keadaannya?
Syukur kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan kita jalan keluar. Akhirnya kami menemukan rumah untuk kita berkumpul. Ya, ini hebat. Syukur kepada Tuhan. Semua saudara-saudari telah ke sana. Ambil barang-barangmu. Kita pergi selagi masih gelap. Bagus, aku ambil barang-barangku. Baiklah. Mengapa saudara-saudari kita apa yang harus kita lakukan kita bicara tentang kedatangan Tuhan? Saudara Yu, masuklah dan duduk. Silakan. Hei, saudara Yu datang. Hei, saudara Yu, kau sudah datang. Maaf membuat kalian menunggu. Bagaimana kabar kalian beberapa hari ini? Iya. Saudara Yu, kau tidak tahu. Keadaan di gereja sangat kacau. Kemari, ayo duduk dan bicara. Mari duduk. Saudara Yu di sini, keadaan akan segera membaik. Tanya saudara Yu, apa yang sesungguhnya penting dia sudah datang. Jadi kita tidak menunggu Saudari, lagi. teruskan yang mau kau katakan. Saudara Yu, penatua dan pendeta tahu kalau kau bersaksi tentang Tuhan yang Maha Kuasa kepada kami. Kini mereka bertindak seperti orang gila. Mereka pergi menyebarkan ajaran sesat dan kebohongan, serta mengutuk Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka menutup gereja dan mulai menghina dan menghentikan saudara-saudari kami yang mencoba mendengarkan khotbahmu. Mereka melihat kami sebagai duri dalam mata mereka yang paling dibenci. Mereka juga mengatakan, semua yang menerima Tuhan yang Maha Kuasa akan dikeluarkan dari gereja. Benar sekali. Gereja terbelah menjadi dua bagian. Beberapa saudara-saudari ingin mempelajari jalan yang benar bersama kami. Yang lain mengikuti pendeta dan penatua dalam menentang dan mengutuk kilat dari timur. Mereka juga memperlakukan kami sebagai musuh. Mengapa gereja begitu banyak berubah hanya dalam beberapa hari? Iya. Dulu kita semua bersaudara. Kenapa sekarang jadi musuh? Mengapa pendeta dan penatua mengamuk begitu kau bersaksi tentang Tuhan yang Maha Kuasa? Tidak pernah aku bermimpi hal seperti ini bisa terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Iya, memang. Perubahan mendadak dalam gereja telah membuat kita semua bingung. Saudara Yu, jelaskan tentang itu. Tolong katakan kepada kami. Mohon bicara kepada Tolong kami. bicara pada kami. Saudara-saudari, yang kita alami sekarang adalah peperangan rohani. Peperangan rohani? Ya. Kenapa aku bilang begitu? Setiap kali Tuhan berinkarnasi untuk menampakkan diri dan melakukan pekerjaannya, kekuatan jahat iblis akan secara fanatik menentang dan mengutuknya. Wajar saja, ini berujung pada peperangan rohani. Ini membeberkan dan memecah belah komunitas religius. Seperti halnya saat zaman kasih karunia, pekerjaan penebusan Tuhan Yesus menggemparkan seluruh iman orang Yahudi. Banyak orang mulai mengikut Tuhan Yesus karena yang ia katakan dan lakukan. Namun bagaimana dengan para pemimpin Yahudi? Begitu melihat otoritas dan kuasa perkataan dan pekerjaan Tuhan Yesus, mereka menjadi ketakutan. Karena mereka sangat tahu bahwa jika mengizinkan Tuhan Yesus berkhotbah dan melakukan pekerjaannya seperti itu, semua orang percaya akan mengikut Tuhan Yesus. Dan iman orang Yahudi akan segera hancur. Karena itu, demi mempertahankan Yudaisme dan mengamankan posisi dan mata pencaharian mereka, dilakukanlah segala hal untuk mencegah orang percaya menerima Tuhan Yesus. Dalam keadaan seperti itu, orang yang percaya Tuhan terpisah menjadi banyak bagian. Beberapa dari mereka membenci kebenaran dan menentang dan mengutuk pekerjaan Tuhan. Mereka menjadi musuh Tuhan. Beberapa dari mereka tidak punya kearifan dan menjadi pengamat pasif. Ada juga beberapa orang yang mendengar suara Tuhan dan dapat mempelajari dan menerima pekerjaannya. Orang-orang inilah yang sungguh menaati pekerjaan Tuhan. Benar sekali. Ketika komunitas religius terbentur dengan manifestasi dan pekerjaan Tuhan, peperangan rohani tak terhindarkan. Perpecahan akan wajar terjadi. Firman dan pekerjaan Tuhan Yesus di masa lalu mendobrak tatanan Yudaisme yang berlaku. Mereka membeberkan dan memecah belah Yudaisme. Ini seharusnya bisa kita lihat dengan gamblang. Benar itu betul. Iya, benar. Betul sekali. Benar sekali. Sekarang kau mengatakannya itu betul. Ketika Tuhan Yesus datang melakukan pekerjaannya, mayoritas orang beragama mengikuti hukum Taurat Perjanjian Lama dan berpegang pada Yudaisme. Hanya minoritas yang mengasihi kebenaran yang menerima pekerjaan Tuhan Yesus. Demikianlah kekristenan terbentuk. Begitulah
Yudaisme terpecah belah. Ya, tepat. Saudara kita benar. Iya. Karena itu, kita dapat melihat pecahnya gereja kita adalah peperangan rohani lain. Iya, itu betul. Kini semua orang sudah tahu kalau Tuhan Yesus telah kembali. Ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang berinkarnasi. Tuhan yang Maha Kuasa telah menyatakan seluruh kebenaran yang dapat menahirkan dan menyelamatkan umat manusia. Ia telah melakukan pekerjaan penghakimannya dimulai dari rumahnya yang membuat perubahan radikal di seluruh dunia religius. Banyak domba baik dan gembala domba dari berbagai denominasi telah mendengar bahwa firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah kebenaran dan memiliki kuasa dan otoritas. Mereka mengenal suara Tuhan dan telah kembali ke Tuhan yang Maha Kuasa. Hebat. Kini pendeta dan penatua dalam komunitas religius kerasukan iblis. Mereka takut saat orang percaya mendengar firman Tuhan yang Maha Kuasa, mereka akan kembali ke Tuhan yang Maha Kuasa. Ini akan menyebabkan mereka terisolasi. Karena itu, demi menjaga kedudukan, mata pencaharian, dan kendali permanen atas dunia religius, mereka bersatu untuk menentang dan dengan sengit mengutuk Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka melarang orang percaya mencari dan mempelajari jalan yang benar. Ini membawa mereka ke peperangan rohani yang lain. Dan hal ini menggenapi nubuat Alkitabiah. Jangan pikir aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Aku akan menentang gembala-gembala itu, dan aku akan meminta kembali domba-dombaku dari tangan mereka, dan membuat mereka berhenti memberi makan kawanan domba itu. Mereka juga tidak akan memberi makan dirinya sendiri. Karena aku akan melepaskan kawanan dombaku dari mulut mereka, sehingga mereka tidak lagi menjadi makanan bagi gembala-gembala itu. Jadi beginilah perkataan Alkitab yang telah digenapi. Saudara-saudari, selama masa peperangan rohani, setiap orang percaya akan dihadapkan pada sebuah pilihan. Mereka yang haus akan kebenaran dan manifestasi Tuhan, yang mendengar suara Tuhan melalui pencarian mereka, dan mempelajari pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman, dan yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah kembalinya Tuhan Yesus dan manifestasi Tuhan. Amin. Mereka telah terbebas dari segala batasan dan kendali kekuatan antikristus dalam komunitas religius. Mereka diangkat ke hadapan tahta Tuhan untuk menerima penahiran dan keselamatan dan dijadikan sempurna. Mereka para pemenang yang akan Tuhan buat di akhir zaman. Syukur kepada Tuhan. Luar biasa. Mereka yang mengikuti pemimpin religius dalam menolak, menentang, dan mengutuk Tuhan yang Maha Kuasa adalah lalang dan anjing yang Tuhan singkirkan di akhir zaman. Mereka adalah orang yang tak percaya dan antikristus. Mereka sudah ditinggalkan oleh Tuhan dan jatuh ke dalam kegelapan. Iya memang. Penampakan dan pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa telah membawa paceklik hebat ke dunia religius di akhir zaman. Semua terlihat jelas. Gandum dan lalang, domba dan kambing, gadis bijak dan bodoh, dan hamba yang baik dan jahat telah dipisahkan dan digolongkan selama peperangan rohani. Iya. Dari sini, kita dapat melihat hikmat pekerjaan Tuhan dan keajaiban dari perbuatannya. Iya. Inilah cara gandum dan lalang dipisahkan. Pekerjaan Tuhan begitu ajaib. Benar sekali. Manifestasi dan pekerjaan Tuhan sungguh membeberkan orang. Kalau tidak, kenapa gereja terpisah jadi dua bagian? Begitu Saudara Yu bersaksi tentang Tuhan yang Maha Kuasa, biasanya kita semua percaya Tuhan. Tak bisa memisahkan orang percaya sejati dan palsu. Tapi begitu kita menjadi saksi untuk Tuhan yang Maha Kuasa, gandum dan lalang, hamba yang baik dan jahat, dan pecinta serta pembenci kebenaran, semuanya terungkap. Inilah caranya nubuat Tuhan Yesus tergenapi. Tuhan sungguh Maha Kuasa dan berhikmat. Iya, Amin. puji Tuhan kita punya kearifan sekarang. Iya, Tuhan sangat hebat. Itu betul. Mendengar hal ini sekarang, aku juga mengerti bahwa komunitas religius sudah lama dikendalikan antikristus. Tidak heran begitu kita membahas pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa, pendeta dan penatua membenci kita. Dan bahkan mencoba mencegah kita mencari jalan yang benar. Tampaknya pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman telah membeberkan esensi antikristus dari pendeta dan penatua komunitas religius yang membenci kebenaran. Demi menjaga posisi dan pekerjaan mereka, pendeta dan penatua secara fanatik mengutuk dan menentang Tuhan yang Maha Kuasa. Benar. Bahkan orang yang percaya Tuhan yang Maha Kuasa dianggap musuh. Benar. Tingkah laku mereka sama persis dengan orang Farisi yang menentang Tuhan Yesus. Iya, mereka harus dikutuk. Tepat. Iya, Tepat. begitu benar. Sekarang kita semua mengerti
bahwa sejak Tuhan Yang Maha Kuasa melakukan pekerjaan penghakimannya di akhir zaman, ia terus mengalami penentangan fanatik dan penganiayaan brutal dari rezim PKT jahat dan pendeta dan penatua dari komunitas religius. Tidak banyak di antara manusia yang rusak ini yang sungguh mencintai kebenaran. Tidak banyak juga orang di seluruh dunia religius yang sungguh merindukan penampakan Tuhan. Ini sepenuhnya menggenapi nubuat Tuhan Yesus. Karena sama seperti kilat yang menerangi satu bagian di bawah langit, bersinar sampai ke bagian lain di bawah langit, demikian juga anak manusia saat hari kedatangannya tiba. Tetapi, pertama-tama dia harus mengalami berbagai penderitaan dan ditolak oleh generasi ini. Namun, betapapun PKT dan antikristus dalam komunitas religius menganiaya dan mengutuk mereka, apa yang berasal dari Tuhan pasti akan menang. Ini tidak diragukan lagi. Amin. Lihatlah, hanya dalam 20 tahun, Injil Tuhan Yang Maha Kuasa di akhir zaman telah tersebar di seluruh Tiongkok. Sejak lama telah menjadi pengetahuan umum di negeri ini. Pekerjaan Tuhan luar biasa. Firman yang diungkapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, firman menampakkan diri dalam rupa manusia, telah lama ditaruh di internet. Banyak orang dari seluruh negeri dan tempat yang lapar akan penampakan Tuhan dan mencintai kebenaran, melakukan pencarian online untuk mempelajari pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa di akhir zaman. Kita bisa mempelajari firman Tuhan secara daring. Firman dan pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa seperti kilat menyambar dari timur ke barat. Ini penggenapan dari firman Tuhan Yesus. Karena sama seperti kilat datang dari arah timur dan bersinar ke arah barat, demikianlah kedatangan Anak Manusia kelak. Perkataan Alkitabiah ini sudah digenapi. Ini menunjukkan pada kita, pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa adalah penampakan dan pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Pekerjaan dari kedatangan kedua Tuhan Yesus. Amin. Hasil dari penampakan dan pekerjaan Tuhan hanya akan bertambah dengan semakin banyaknya orang menerima, menyebarkan firman dan menjadi saksi untuknya. Waktu dan fakta akan membuktikan hal ini. Benar. Syukur kepada Tuhan. Ini seperti pekerjaan Tuhan Yesus. Pada awalnya, tidak ada yang menyadari kalau ini adalah pekerjaan Tuhan. Namun lalu, Injil tersebar. Semakin banyak orang mulai menerimanya. Tapi di akhir zaman Injil harus tersebar hingga ke penjuru bumi. Ini benar. Pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa tetap sama. Sekarang, firman Tuhan Yang Maha Kuasa sudah tersebar. Semakin banyak orang menerimanya dan mengakui bahwa itu firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Ini bukti yang cukup bahwa firman Tuhan Maha Kuasa dan setiap kalimatnya akan digenapi. Amin. Firman Tuhan dapat menyelesaikan segalanya. Amin. Kita sudah membaca nubuatan ini berkali-kali namun tak dapat memahami. Hari ini nubuatan tersebut telah digenapi dan begitu mendengar kesaksian tentang pekerjaan Memang Tuhan benar. manusia. Hingga harinya digenapi, kita tak akan mengerti. Iya. Saudara-saudari, ayo kita saksikan video pembacaan firman Tuhan Yang Maha Kuasa. Baiklah. Syukur kepada Tuhan. Ayo kita dengar. Dengar baik-baik ya. Di seluruh alam semesta, aku sedang melakukan pekerjaanku. Dan di timur, guruh menggelegar tanpa henti, mengguncangkan semua bangsa dan denominasi. Suarakulah yang membawa semua manusia ke dalam masa sekarang. Aku akan membuat semua manusia ditaklukkan oleh suaraku. Masuk ke dalam aliran ini dan tunduk di hadapanku. Sebab sudah sejak lama aku mengambil kembali kemuliaanku dari seluruh bumi dan menyatakannya sekali lagi di timur. Siapakah yang tak rindu melihat kemuliaanku? Siapakah yang tak harap cemas menantikan kedatanganku kembali? Siapakah yang tidak haus akan penampakanku kembali? Siapakah yang tidak mendambakan keindahanku? Siapakah yang tak mau datang pada terang? Siapakah yang tak mau melihat kekayaan Kanaan? Siapakah yang tak merindukan kembalinya Sang Penebus? Siapakah yang tak memuja Yang Maha Kuasa? Suaraku akan menyebar ke seluruh bumi. Ketika melihat umat pilihanku, aku ingin berbicara lebih banyak kepada mereka. Seperti guru hebat yang menggoncangkan gunung-gunung dan sungai-sungai. Aku mengucapkan firmanku kepada seluruh alam semesta dan umat manusia. Oleh karena itulah, firman yang keluar dari mulutku telah menjadi kekayaan manusia dan semua manusia menghargai firmanku. Kilat memancar dari timur terus sampai ke barat.
Firman-Ku begitu berharga sampai-sampai manusia enggan melepaskannya. Dan pada saat yang sama mendapati bahwa firman itu tak terselami, tetapi semakin bersuka di dalamnya. Seperti bayi yang baru lahir, semua orang bergembira dan bersuka cita merayakan kedatanganku. Dengan suaraku, aku akan membawa semua manusia ke hadapanku. Sejak saat itu, aku resmi masuk ke dalam ras manusia, supaya mereka datang menyembahku. Dengan kemuliaan yang aku pancarkan dan firman dalam mulutku, aku akan menjadikannya sedemikian rupa, sehingga semua manusia datang ke hadapanku dan melihat kilat yang menyambar dari timur, dan melihat bahwa aku juga telah turun ke Bukit Zaitun di timur. Mereka akan melihat bahwa aku sudah lama ada di bumi, bukan lagi sebagai anak orang Yahudi, tetapi sebagai kilat dari timur. Karena aku telah lama bangkit dan telah beranjak dari tengah-tengah umat manusia, lalu menampakkan diri lagi dengan kemuliaan di antara manusia. Akulah Ia yang disembah berabad-abad lamanya sebelum saat ini, dan aku juga bayi yang ditelantarkan orang Israel berabad-abad sebelum saat ini. Terlebih lagi akulah Tuhan yang Maha Kuasa dan penuh kemuliaan di zaman sekarang ini. Biarlah semua orang datang ke hadapan tahtaku dan melihat wajah kemuliaanku, mendengar suaraku dan memandang pada perbuatan-perbuatanku. Inilah keseluruhan kehendakku. Inilah akhir dan puncak rencanaku dan juga tujuan pengelolaanku. Biarlah setiap bangsa menyembahku, setiap lidah mengakui aku, setiap manusia menyandarkan imannya di dalamku, dan setiap umat tunduk kepadaku. Firman Tuhan yang Maha Kuasa sangat menggetarkan jiwa, sangat penuhi kuasa dan otoritas. Begitu mendengarnya, kita tahu itu suara Tuhan. Iya, hanya firman Tuhan yang dapat menggetarkan seluruh komunitas religius. Domba Tuhan mendengarkan suaranya, itu sungguh asli. Kita sangat diberkati dapat mendengarkan suara Tuhan hari ini. Iya. Tidak ada orang yang dapat mengatakan hal seperti ini. Siapapun yang membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa mengakui bahwa firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah kebenaran, suara dari Tuhan. Amin. Ini cukup untuk membuktikan Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kedua kalinya. Amin. Karena kita percaya Tuhan dan mengikuti Tuhan, kita harus menerima kembalinya Tuhan Yesus. Inilah yang dimaksud menjadi orang yang mengikuti jejak anak domba. Berapa lama pun orang percaya Tuhan, jika tidak menerima atau mengakuinya saat ia datang kembali, mereka akan ditinggalkan oleh Tuhan. Kedatangan kembali Tuhan Yesus sungguh akan mengungkap orang. Hanya yang mendengarkan suara mempelai laki-laki dan menerimanya adalah gadis bijaksana. Hanya yang menghadiri jamuan kawin anak domba yang punya kesempatan memperoleh perkenan Tuhan. Ditahirkan dan masuk kerajaan Kristus. Jika orang hanya percaya dalam nama Tuhan Yesus dan tidak menerima kedatangannya dan tidak menerima pernyataan kebenaran Kristus pada akhir zaman, bagaimana Tuhan Yesus mengakui mereka? Tuhan Yesus akan menghukum mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenalmu. Pergilah daripadaku, engkau yang melakukan kejahatan." Mereka sama seperti orang Farisi dulu, hanya percaya dalam nama Tuhan Yahweh dan tidak menerima inkarnasi Tuhan Yesus, malah memilih secara fanatik menentang dan mengutuk Tuhan Yesus. Apakah kepercayaan mereka kepada Tuhan mendapat perkenannya? Tidak. Tepat, tidak. Bukan saja mereka tidak diterima Tuhan, tetapi mereka dikutuk dan dihukum olehnya. Benar. Karena itu, orang yang percaya Tuhan tapi hanya menjaga namanya, mereka yang percaya Tuhan yang samar di surga, namun tidak taat kepada pekerjaan Tuhan di akhir zaman, dan tidak menerima kebenaran yang dinyatakan Tuhan yang Maha Kuasa, Kristus pada akhir zaman, mereka sama saja dengan orang Farisi. Mereka percaya hanya kepada nama Tuhan, kenyataannya mereka menentang dan mengkhianati Tuhan. Iya, itu benar. Mereka semua pasti ditinggalkan Tuhan. Kembalinya Tuhan Yesus akan membeberkan semua manusia. Ini merupakan sesuatu yang harus jelas kita pahami. Itu benar. Kau benar. Iya, benar. Setelah kau mengatakannya, akhirnya aku mengerti bahwa percaya Tuhan tidak sesederhana itu. Orang Farisi percaya hanya dalam nama Tuhan, namun tidak mengenal Tuhan. Mereka pertahankan nama Mesias secara hampa, tapi tetap menyalibkan Tuhan Yesus di kayu salib.
Mereka melakukan dosa yang mengerikan. Bukan saja iman mereka kepada Tuhan tidak diberkati, tapi akibatnya mereka dikutuk. Bukankah iman mereka sia-sia? Benar. Lihatlah betapa kita percaya Tuhan selama bertahun-tahun tapi masih tidak mengenalnya. Malahan kita mengikuti pendeta dan penatua menentang dan mengutuk kedatangan kembali Tuhan. Apa kita tidak berlaku tepat seperti orang Farisi, hanya percaya nama Tuhan padahal menentangnya? Bagaimana mungkin ini adalah iman kepada Tuhan? Iya, benar. Aduh. Iman kita begitu kacau. Iya, percaya Tuhan seperti ini, sementara menentangnya, tidak mengenalnya, dan masih secara obsesif menunggu Tuhan mengangkat kita ke kerajaan surga. Bukankah ini sama saja menghayal? Ya, mengikuti penatua dan pendeta dalam percaya Tuhan seperti ini terlalu berbahaya. Kita akan jatuh ke dalam petaka dan dihukum Tuhan sebelum kita tahu apa yang terjadi. Iya, bukankah pendeta dan penatua membimbing kita untuk menentang Tuhan? Bukankah kita sedang dijual kepada iblis? Dan kita masih membantu menghitung uang mereka. Betapa bodohnya kita. Penatua Sun, pemerintah bekerja keras untuk menyerang gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Informasi yang kau berikan sangat penting. Selama pengkhotbah kilat dari timur masih di sini, dia tak bisa lari kemana-mana. Kami tingkatkan pengawasan polisi dan menjaga setiap jalan keluar. Hingga dia tak punya tempat sembunyi. Sebagai tambahan, kalian harus bekerja sama dengan kami. Begitu ada informasi, kalian harus langsung melapor pada kami. Iya. Kapten Huang, aku mengerti keinginan pemerintah. Aku akan bekerja sama dengan pemerintah untuk menekan dan menangkap mereka yang percaya kilat dari timur. Selain itu, ini akan membantuku melindungi gerejaku sendiri. Karena itu, kami pasti akan bekerja sama semaksimal mungkin. Jangan khawatir, Kapten Huang. Benar. Kami percaya Tuhan. Kami harus selalu menaati penguasa. Karena kekuasaan mereka berasal dari Tuhan. Kapten Huang, jika pemerintah membutuhkan apapun dari kami akan bekerja sama kapanpun. Kau harus percaya kami. Iya. Hei, kalian sudah benar seperti ini. Kalian cukup pintar. Kalian... Hei. Oh, Kapolda Huang. Baik. Segera kulakukan. Ya. Aku mengerti. Kini pemerintah pusat menjadikan kealakan gereja Tuhan Yang Maha Kuasa termasuk tugas utama. Baik. Tujuannya adalah menyerang kilat dari timur. Kami akan melakukan semampunya untuk menangkap dan menghukum berat pilar utama gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami akan memenjarakan satu grup dan membunuh lainnya. Kami akan sepenuhnya melarang gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Mengenai cara memperlakukan kilat dari timur, selama kalian dalam komunitas religius terus memihak pemerintah, bekerja sama dengan kami untuk menekan dan menangkap yang percaya kilat dari timur, pemerintah akan terus mengakui dan mendukung kalian. Kami mengerti. Kalau tidak, iman kalian juga akan dilarang. Kapten Huang, kami akan bekerja sama dengan erat dengan pemerintah. Iya, benar. Kami akan melaporkannya begitu menemukan pengikut kilat dari timur. Kami akan langsung melaporkannya. Kami tak akan mengganggumu lebih lama. Selamat tinggal. Baiklah. Selamat tinggal. Terima kasih bantuannya.